Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Purmadani Esbadaruddin, Fakultas Kedokteran, Prodi Farmasi, Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan dari kelima poin pertanyaan. Soal pertama bunyinya yaitu arbiter, unik, dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya. Nah, sifat bahasa dibagi menjadi tiga. 1. Bersifat arbiter, 2. Bersifat produktif, dan 3. Bersifat unik. Pertama itu kita masuk dulu bersifat arbiter bahasa. Bersifat arbiter bahasa dapat diungkapkan dengan secara lisan, tulisan maupun isyarat. Bahasa itu bersifat arbiter atau mana suka. Contohnya yaitu kata gajah melambangkan seekor binatang besar berkaki 4 dan memiliki belalai serta gading. Nah, masuk kedua, bersifat produktif. Bahasa itu produktif, artinya dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Contohnya dari fonem A, I, K, dan T bisa menghasilkan beberapa kata. Dan ketiga, bersifat unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Contoh, kata nasi dalam bahasa Indonesia memiliki keunikan dibandingkan dengan bahasa lainnya. Soal kedua berbunyi yaitu, jelaskan menurut Anda kenapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda. Namun, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia karena bahasa ini sudah menjadi lingua franca atau bahasa penghantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun yang lalu. Soal ketiga yaitu, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan antar pemersatu suku, budaya dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa penghantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Soal keempat berbunyi yaitu, sebutkan dan jelaskan masing-masing tiga karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Karakteristik dan ragam bahasa Indonesia. Pertama, ragam bahasa berdasarkan media itu terbagi menjadi dua, ada ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat cap dan fonem sebagai unsur dasar, contohnya sudah saya baca buku itu. Nah, ragam tulisan atau ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Contohnya saya sudah membaca buku itu. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Salah satunya ragam dialek. Ragam dialek sendiri sering dihubungkan dengan orang atau kelompok, namun dialek juga sering dihubungkan dengan bahasa, terutama bahasa tutur dalam daerah. Contohnya gue udah baca buku itu. Dan yang terakhir, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan, yaitu ada ragam hukum. Nah, ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum.
Contohnya, dia dihukum karena melakukan tindakan pidana. Soal kelima berbunyi yaitu, apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia? Kesalahan umum bahasa Indonesia. Pertama, ada hiperkorek. Apa itu hiperkorek? Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contohnya, utang itu termasuk benar dan menjadi hutang itu termasuk hiperkorek. Yang kedua, pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, zaman dahulu itu benar, dahulu kala benar. Sedangkan jika digabungkan zaman dahulu kala, itu sudah termasuk pleonasme. Yang ketiga, kontaminasi. Kontaminasi ini yang dimaksud adalah susunan unsur bahasa yang tidak tepat, seperti morfen dan kata. Morfen yang salah disusun menimbulkan kata yang salah bentuk. Contohnya, kadang-kadang itu termasuk benar, ada kalanya itu termasuk benar. Jika digabungkan kadangkala, itu sudah termasuk kontaminasi. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.